Ternyata sudah lama kami tidak ketemu Lula Kamal, maka banyaklah cerita darinya. Seperti yang berikut ini sebagian dari ceritanya itu. Cerita pertama Lula Kamal kepada kabar-kabari. Ia ingin punya anak. Pengen punya anak, cuman kalau nggak ada suaminya gimana? Kalau begitu, segeralah menikah. Tahun ini insya Allah. Sudah ketemu jodohnya? Belum. Lula Kamal pun harus mencari jodoh dulu. Model apa dokter atau pengusaha atau konglomerat? Konglomerat emang masih ada zaman sekarang konglomerat, bukannya semua mau tangkap-tangkap ini. Halo apa kabar? Kabar-kabari tentu saja yang ada di televisi Anda saat ini bersama saya Herawati sampai 30 menit nanti. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Yang berikut ini kabar pertama yang layak Anda simak. Penggemar musik rock di Indonesia tentulah tahu siapa 4 orang ini. Mereka adalah Bumerang. Grup rock asal Surabaya ini mulai merintis karir tahun 1991 dan masuk dapur rekaman untuk pertama kalinya tahun 1994. Sejak itu, keempat anak muda yang diorbitkan oleh produser Lok Selebor ini terus menanjak di jalur musik keras yang kini di Indonesia tak banyak lagi pelakunya. Pada bulan-bulan ini, Bumerang sibuk tur ke berbagai kota untuk mempromosikan album terbaru mereka Extravaganza. Salah satu kota yang belum lama ini disinggahi adalah Bandung. Mereka tampil di Stadion Siliwangi dengan ribuan penonton yang gemuruh tapi tertib. Sebuah pertunjukan yang sangat melelahkan. Sehabis itu biasanya Roy Jekonia, John Paul Ivan, Hubert Henry, dan Farid Martin tampak kelelahan. Tapi itulah musik rock yang selalu habis-habisan memeras tenaga di atas panggung. Apalagi Roy sang vokalis. Tenaganya terkuras untuk loncat-loncat dan lari-lari, tapi sekaligus juga ia harus menjaga suaranya untuk tetap bisa menyanyi dengan baik. Karena itu Roy sangat sadar untuk senantiasa menjaga staminanya. Kalau aku sendiri persiapannya istirahat cukup, makannya banyak, terus lari karena itu murah. Kalau lari itu buat ini sih, buat stamina terus renang. Karena kalau renang tiap kali kita datang ke kota itu, hotelnya itu pasti dikasih yang bagus, ada kolam renangnya, jadi lumayan gratis. Ya, itu kalau aku. Tapi itu saja tidak cukup. Bahan-bahan yang menyehatkan juga ditelannya demi menghasilkan tenaga yang bisa diandalkan bila ia jijingkrakan dan berteriak-teriak di atas panggung. Aku selalu bawa madu. Aku ngelihatnya terus terang dari ini dapat bocoran. Mas Iye itu kan pakai madu. Nah itu kan termasuk pahlawan musikku. Jadi wah ya harus dicontoh dong. Kayaknya madu itu bagus buat kerongkongan. Jadi ya aku pakai itu buat lebih enak, biar lebih enak. Sebelum main sama mau main. Minumlah madu, itu sehat. Tapi hindarkanlah minuman keras kecuali sesekali. Kita sekarang udah mulai mengurangi. Kita ternyata tanggung jawabnya itu dituntut lebih. Dan kita ingin memuaskan fans kita, sementara musik yang kita bawa itu membutuhkan energi dan stamina yang tinggi. Jadi kayaknya kita udah nggak bisa lagi gitu loh, pakai gitu-gitu. Cuman kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, lagi senggang nyantai, mungkin ya dikit-dikit lah sekali. Aku sendiri sih seneng aja namanya bir ya suka. Bukan sekali-sekali. Gandum. Setelah pertunjukan berlalu, habislah tenaga mereka. Tapi perasaan ini puas tak terkira. Selanjutnya mereka sudah harus mempersiapkan diri lagi untuk pertunjukan berikutnya. Tapi kalau di stadion enaknya gitu sih, udaranya kan lebih terbuka ya. Kalau kita main indoor, itu lebih payah. Itulah pilihan para musisi rock, tempat mereka memang di panggung terbuka. Ribuan penontonnya pun akan merasa lega juga. Dan pertunjukan di Bandung ini berakhir dengan damai. Dengan event ini menunjukkan bahwa konser musik rock tuh harus kayak gitu, seharusnya harus dikemas gitu, begitu. Dan juga sebagai apa contoh bahwa ternyata musik rock itu ya aman-aman aja gitu loh. Kalau kalau memang produksinya bagus ya, keamanannya bagus, ya yes, kayak gitulah. Jadi nggak perlu takut.
Ribuan penonton ini membuktikan Bumerang kini telah memetik hasilnya dalam mengumpulkan penggemar. Mereka telah bersiap atau barangkali malah sudah menggeser grup-grup rock generasi sebelumnya macam God Bless. Tapi Bumerang merasa tidak perlu pongah. Rocker seperti Ahmad Albar yang mulai bersiap untuk pensiun justru mereka pandang dengan segala hormat. Tapi kita tetap hormat sama musisi-musisi yang senior yang udah buka jalan buat Bumerang. Karena mereka sekarang seperti God Bless dan yang lain tuh mereka tempatnya bukan di mungkin gini ya, mereka sekarang tempatnya itu legenda musik Indonesia. Mereka sekarang di situ. Nah, sekarang mungkin memang sudah waktunya digantikan oleh yang muda, tapi mereka bukan berarti mereka nggak ada. Apakah kini Roy J. Konia, John Paul Ivan, Hubert Henry, dan Farid Martin sudah bisa hidup dari musik rock? Entahlah. Tapi saat ini mereka pasti banyak duit dari hasil penjualan album dan pertunjukan-pertunjukan yang digelar. Hanya saja duit itu habis untuk memuaskan keinginan mereka membeli peralatan musik. Kalau di Bumerang ini memang kebanyakan gila alat sih. Alat apa dulu? Kita dari dulu nggak pernah bisa punya alat sih, jadi begitu punya duit kita dapat hasil dari Bumerang buat invest alat terus gitu loh. Pokoknya kayak apa jalan ke toko musik terus lihat, alat itu kayaknya asik gitu. Terus dicoba soundnya, enak gitu. Terus ya kepikiran kan akhirnya waktu punya duit ya. Ya itu mungkin penyakitnya anak band itu. Kalau udah masuk toko musik kayaknya gatel gitu. Wah ini harus beli, itu penyakitnya anak band. Lama-kelamaan duit mereka akan habis juga. Berkali-kali mereka sudah mengalami itu. Tanpa duit, para rocker ini tidak akan berani mendekati toko musik. Kadang-kadang kalau nggak punya duit, terus mending nggak usah masuk toko musik daripada ngiler-ngiler. Paling kita hindarin kalau jalan-jalan toko musik, toko alat musik, toko kaset sama CD itu paling kita hindarin kalau udah nggak punya duit. Siapnya ngiler. Menguras habis. Pemirsa, sudah lama kami tidak ketemu Lula Kamal, maka banyaklah cerita darinya. Seperti yang berikut ini sebagian dari ceritanya itu. Cerita pertama Lula Kamal kepada Kabar-Kabari. Ia ingin punya anak. Pengen punya anak, cuman kalau nggak ada suaminya gimana? Kalau begitu, segeralah menikah. Tahun ini insya Allah. Sudah ketemu jodohnya? Belum. Lula Kamal pun harus mencari jodoh dulu. Model apa dokter atau pengusaha atau konglomerat? Konglomerat emang masih ada zaman sekarang konglomerat, bukannya semua mau tangkap-tangkapin. Oh masih ada ya. Berbicara mengenai pengusaha, sebelum ini Lula Kamal digosipkan punya hubungan spesial dengan Fadel Muhammad. Itu membuatnya sangat terganggu. Keganggu karena yang ngejer-ngejer capek kan orang nanya, dan orang tuh, aku tuh bingung sama wartawan yang suka maksa gitu loh. Pasti ada apa-apanya. Ya aku kenal aja enggak, aku bilang kok nggak percaya banget sih, nggak mungkin lah. Iya, kenal pun tidak. Dan kayaknya juga ya nggak tahu ya aku ya. Dia kenapa mesti ke aku tuh juga nggak ngerti gimana mulai dari manapun, saya nggak ngerti itu dari mana mulainya. Namanya saja gosip. Tahu-tahu muncul dan tahu-tahu pula hilang begitu saja ketika Fadel Muhammad menikah dengan perempuan lain. Silakan sekarang bapak itu sudah menikah, jadi orang udah tahu, oh iya bukan sama Lula. Aku gregetan, udah dibilangin bukan juga. Lula Kamal yang merasa belum punya jodoh. Tapi itu tak membuatnya terlalu tertekan karena ia mempunyai banyak anak-anak. Kebetulan sih gini, aku memang banyak ngedalamin mengenai anak, karena aku juga punya TK. Tetapi pekerjaan utama Lula adalah dokter. Sedangkan di dunia hiburan, ia adalah pembawa acara dan bintang iklan. Aku dokternya jalan terus, presenternya juga mau, kenapa nggak boleh. Model iklannya, hayu. Tapi sinetron kayaknya emang aku nggak main sinetron kok. Lula pernah main sinetron. Hanya saja itu menjadi pilihannya yang terakhir. Oh iya sih udah main, memang sebetulnya itu kan kebetulan pas ada waktunya, kalau nggak ada waktunya sih tidak lah, itu pilihan kesekian. Sementara orang lain ingin sekali bisa main sinetron, bagi Lula Kamal itu justru bukan pilihannya yang pertama. Pekerjaannya sebagai dokter yang berpraktek di daerah Paseban, Jakarta Pusat sudah sangat merepotkannya. Tapi ia sangat mencintai profesinya. Ya, kalau duitnya sejauh memang lebih gede kemana-mana. Dokter berapa sih sekarang gitu kan. Tapi ya aku memang sekolahnya di situ ya, puasnya lain lah. Nggak bisa digantiin sama uang mungkin puasnya ya. Bahwa Lula Kamal menjadi pembawa acara televisi dan bintang iklan, itu untuk menambah penghasilannya. Tapi kepuasan batinnya ia peroleh sebagai dokter. Waktu bisa nyembuhin pasiennya datang sampai senang, saya sudah sembuh gitu, tuh nggak kebayar sama apa-apa deh. Tapi balik lagi, siapa sih yang nggak butuh uang gitu. Maka inilah Dokter Lula Kamal yang sering muncul di televisi sebagai pembawa acara dan bintang iklan. Tapi nggak boleh ngiklanin obat, itu nggak boleh. Terus ya kita nggak tahu lagi kalau tiba-tiba nanti berkembang lagi ya peraturannya. Katanya sih bakal lebih ketat lagi nanti. Ya udah, kalau misalnya emang tidak boleh juga tidak apa-apa kok.
Kalau Lula Kamal yang dokter sampai mengiklankan sebuah produk obat, pengaruhnya pasti besar sekali di masyarakat. Secara etik itu dilarang. Dan berbicara mengenai prakteknya sebagai dokter, Lula Kamal yang cantik ini ternyata sebagian besar pasiennya bukan laki-laki yang ingin berkenalan dengannya. Nenek-nenek kebanyakan, banyak banget lah nenek-nenek itu bisa sampai kalau sehari 100 tuh bisa 50, 45-nya nenek-nenek gitu loh. Pemirsa, bagaimana cara untuk menghindarkan penonton bertingkah laku agresif? Doel Sumbang sudah menemukan rumusannya, yaitu selipkan nuansa humor pada pertunjukan musik. Pemirsa, lihatlah penonton Doel Sumbang ini. Jumlahnya banyak sekali. Ribuan manusia ini tentu sangat sulit diatasi kalau ada sesuatu yang memancing mereka untuk berbuat di luar kendali. Merusak misalnya. Dan itulah yang sangat ditakuti oleh siapapun di masa agresivitas sangat mudah terbangkitkan sekarang ini. Termasuk Doel Sumbang yang sangat takut bila itu benar-benar terjadi. Maka kepada dirinya sendiri, Doel Sumbang menanamkan tanggung jawab bahwa ia akan menjadi orang pertama yang berusaha mencegah terjadinya kemungkinan itu. Caranya dengan menampilkan diri dan musiknya penuh humor serta segar. Ini akan membuat suasana jiwa penontonnya ikut tenang, tak mudah terpancing untuk berbuat yang agresif atau sifatnya merusak. Kayaknya konsep itu memang harus dibuat mengingat kondisinya sekarang kan ada masyarakat yang lagi sensitif, ada apa gitu ya. Dan kita coba dengan konsep santai itu ternyata mereka ke bawah relax, jadi enjoy aja gitu loh, nggak ada masalah. Begitulah cara Doel Sumbang menyampaikan pesan-pesan sosialnya kepada penonton. Togel, singkatan toto gelap atau judi yang sedang melanda sebagian masyarakat, diubah singkatannya menjadi tolol gelok atau tolol kurang waras. Kata-kata itu ditujukannya kepada orang yang demam toto gelap. Dengan bahasa Sunda, Doel Sumbang berusaha membuat ribuan penontonnya tertawa. Di bawah sana, para penonton memang tertawa-tawa menyaksikan pertunjukan Doel Sumbang. Dan kalau penonton tertawa, itu boleh dibilang sedikit banyak sudah menjadi jaminan tidak akan timbul kerusuhan. Bahwa Doel Sumbang kini tidak seperti dulu dengan lagu-lagunya yang waktu itu mudah sekali membangkitkan emosi massa, memang bisa dari olehnya. Selama ini sebenarnya nggak begitu. Selama ini gue kalau manggung tegang. Tegang artinya gue nyeret sana, nyentil sini, dan penonton dibawa emosinya jadi naik kan. Terus gue pikir kayaknya kondisi sekarang kalau dibegitukan agak rawan, artinya terus mungkin berbahaya ya. Dan gue bikin konsep baru, sampai gue ditagarin teman-teman, lu penyanyi apa pelawak sih gitu. Gue bilang masa bodoh amat. Dan rasanya memang begitu sebaiknya. Dalam keadaan rakyat sekarang ini mudah sekali meledak amarahnya, seorang penyanyi yang bijak tidak semestinya menuangkan minyak pada api yang sedang menyala. Maka Doel Sumbang pun muncul dengan lagu-lagunya yang membuat hati penonton dingin.